Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka. Ya, kali ini saya tidak membuat video pembelajaran tentang TOEFL ataupun IELTS ataupun cara mendapatkan kampus di Australia. Tapi kali ini saya ingin share bagaimana cara bekerja di Australia. Apalagi lagi anget-angetnya ya, tagar kabur aja dulu. Moga nggak ada tagar imbuannya, mikirnya belakangan ya. Oke, jadi kabur aja dulu, tapi mikirnya duluan ya, jangan mikirnya belakangan. Baik, video ini tidak ada tendensi apapun ya. Saya tidak ada profit oriented. Saya juga bukan calo ya, calo yang ingin menyalurkan pekerja dari Indonesia ke Australia dengan janji-janji manis ya, dengan janji manis dan menyembunyikan kesusahannya. Saya akan menyajikan informasi secara berimbang dan objektif ya. Jadi di sini kita mainnya fakta saja ya, nggak usah main perasaan. Jadi gini. Saya membuat video ini sebagai counter ya, karena banyak orang-orang kita ya yang tertipu oleh konten kreator yang juga nyambi sebagai calo bodong ya. Entah itu calo bodong nyambi konten kreator atau konten kreator nyambi calo itu saya nggak tahu lah ya. Pokoknya kita harus hati-hati ya, karena dengan adanya tagar kabur aja dulu gitu ya, mereka tuh dengan mudah ya membaca psikologis kita. Biasanya orang-orang yang terlalu emosional ya, terlalu emosional membaca tagar kabur aja dulu itu akan mudah terprovokasi, akan mudah menjadi incaran para calo-calo bodong yang menjanjikan dengan cara mudah bisa kerja di Australia. Kenapa Australia? Kenapa bukan negara lainnya? Pertama, karena Australia itu merupakan salah satu dari beberapa negara yang memang memiliki gaji yang tinggi bagi pekerja-pekerja kasar, seperti cuci piring, cleaning, waiter. Di sini tuh rate gajinya sebulan antara 30 sampai 40 juta. Tapi rate biaya hidupnya, biaya bulanannya pun juga antara 15 sampai 20 juta. Ya masih sisa banyak lah ya kalau untuk nabung kalau kita bandingkan dengan gaji di Indonesia. Ingat, kalian harus concern ya terhadap besaran yang saya sebutkan tadi. 30 sampai 40 juta, normalnya kerja seminggu 40 jam full time. Jadi biasanya konten kreator yang bodong ini, yang mau menipu ini, mereka membuat konten ya seakan-akan bekerja di Australia itu sangat indah, sangat mudah tanpa adanya kesusahan. Pertama itu, kedua, mereka memberikan informasi gaji yang tidak realistis. Contoh, ini baru saja saya lihat ya di Instagram. Konten kreator membuat video katanya ya, gaji cuci piring satu bulan 62 juta sebulan. Itu sudah perlu kita curigai ya, karena rate di sini, bahkan di Sydney ya, kota yang paling mahal ya di Australia di antara yang lainnya. Pokok kota yang paling mahal itu adalah Sydney dan Melbourne ya. Itu aja rate-nya 30 sampai 40 juta untuk pekerja kasar. Kalau ada content creator yang bilang pekerja kasar bisa sampai 60 juta ke atas, itu patut kita curigai. Tapi kalau profesional ya, pekerjaan profesional, nah itu sangat mungkin bahkan lebih banyak ya daripada 62 juta. Baik, yang perlu kita waspadai adalah kalau kita mau kabur aja dulu ya silahkan. Nah, tapi di sini kalian harus menyiapkan peralatannya. Apa ya, syarat-syaratnya supaya kalian tidak menjadi korban penipuan. Ingat, benefit yang tinggi atau gaji yang tinggi biasanya memerlukan perjuangan yang tidak mudah juga. Itu rumus, itu sudah rumus lah dimanapun ya. Oke, yang pertama yang harus kalian waspadai adalah satu, hati-hati dengan konten kreator yang menawarkan gaji tidak realistis ya. Yang kedua, hati-hati dengan konten kreator yang ingin menyalurkan kalian kerja di Australia dengan visa turis. Karena sampai kapanpun visa turis itu tidak bisa untuk bekerja. Nanti justru kalian menjadi korban penipuan atau ketika sampai di Australia, kalian tidak bisa bekerja malah dideportasi oleh pemerintahan Australia. Baik.
Dua itu ya yang harus kita waspadai. Kemudian tadi bab-bab yang udah yang harus diwaspadai ada dua. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau ingin kerja di Australia? Saya nggak ngomongin Malaysia, saya nggak ngomongin Singapura, saya nggak ngomongin Hong Kong ya, karena saya tidak punya pengalaman langsung di sana. Saya hanya memberikan informasi yang saya alami langsung ya. Saya di sini kuliah, tapi suami saya yang bekerja. Sama, juga rate-nya sama, per bulan antara itu tadi yang saya sebutkan. Oke, pertama, apa yang harus disiapkan ketika ingin kabur aja dulu ke Australia? Yang pertama adalah perbanyak membaca. Itu sudah mutlak nggak bisa ditawar. Perbanyak membaca. Kemudian yang kedua, telaten. Ya, perbanyak membaca dan telaten. Telaten apa? Telaten memenuhi persyaratannya. Oke, dua itu aja. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya jenis-jenis visa yang ada di Australia. Silahkan kalian cocokkan ya dengan keadaan kalian mana yang cocok dengan keadaan kalian supaya kalian bisa kerja di Australia. Oke, saya akan share screen ya. Daripada kalian menggunakan agen-agen yang tidak jelas dan menjadi korban penipuan para influencer, mending kalian apa tadi pertama yang harus kalian lakukan kalau ingin kerja di Australia? Membaca. Oke. Pertama kali adalah kalian baca web ini imi.homeaffairs.gov.au. Ini webnya. Di sini ada jenis-jenis visa yang berlaku di Australia. Oke. Saya akan menjelaskan dua jenis visa yang umumnya dipakai oleh orang-orang kita untuk kerja di Australia. Yang pertama yang paling umum adalah ini, Working Holiday Visa Subclass 417. Oke. Apa syaratnya? Ya kita klik aja lah ya. Mudah sekali ya sebenarnya. Nah, kita klik, kemudian, aduh saya nggak tahu bahasanya. Nah, berarti kalian harus membaca, membaca di sini adalah belajar bahasa Inggris. Kalau belum bisa, berarti kalian belum siap. Gitu aja lah simpelnya ya. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, Bu Rizka saya ingin kerja di Australia, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Belajar dulu. Itu ya. Sementara ini bos-bos di Australia belum bisa telepati atau bahasa tubuh ya. Jadi satu-satunya cara untuk komunikasi adalah dengan bahasa Inggris. Oke. Itu tadi kan membaca juga ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke em, holiday visa. Nah, ini ada first working holiday, ada second working holiday, ada third working holiday visa. Saya juga nggak tahu. Ini saya baru baca ya. Saya juga baru baca. Coba kita baca pelan-pelan ya. Oke. Jadi visa ini ya hanya bisa di-apply oleh kalian yang usianya antara 18 sampai 30 tahun dan boleh 35 tahun di beberapa negara. Nah, ini saya pernah baca, Indonesia tuh masuk yang hanya 18 sampai 30 tahun. Kalau tidak salah yang sampai boleh 35 tahun itu adalah dari warga-warga dari New Zealand dan negara-negara lainnya. Saya nggak hafal ya, pokoknya ada banyak. Nah, kalau Indonesia tuh masuk yang ini. Jadi bagi kalian yang usianya sudah 30 tahun, mohon maaf sekali, sayang sekali tidak bisa menggunakan visa ini. Ya, nggak usah eh, apa namanya ngotot, nggak usah ngotot. Gimana bisa nggak kalau saya 35 tahun bisa nggak ini dinego nggak bisa. Ingat ya, ini Australia ya, bukan negara-negara berkembang yang biasanya memang lebih lebih apa namanya ya, negotiable. Ya, salah satu ciri negara berkembang kan negotiable ya. Peraturannya tidak begitu ketat. Tapi kalau negara maju ini ketat. Ini cannot be bargain pokoknya ya, tidak bisa di eh, apa tawar. Nah, bagi kalian yang masih ada di range usia ini, kabar baiknya kalian bisa. Ya, di sini dilihat ya, harus punya paspor. Kemudian kalian bisa bekerja ya. Lalu kalian bisa apply second working holiday kalau kalian eligible. Nah, ini nanti lanjutnya ke sini ya. Second, third ini.
Berlakunya berapa bulan untuk WHV ini ya? Biasanya nyebutnya orang-orang itu adalah WHV. 12 bulan, lumayan sekali ya. 12 bulan untuk kalian yang usia 18 sampai 30 biasanya fresh graduate S1 S2 ini ya, untuk bisa bekerja di Australia dengan uh, benefit 30 sampai 40 juta per bulan. Berarti kalau tadi biaya hidupnya 20 juta, berarti bisa ngumpulin 20 juta. Berarti 20 kali 12, 240 juta ya. Itu sangat lumayan sekali ya. Stay-nya 12 bulan. Jadi masa berlaku visanya 12 bulan. Kemudian cost-nya untuk apply visanya 650 kali 10.000 lah, berarti sekitar berapa? 6.500.000 ya. Sekitar segitu. Ini untuk visanya. Nah, kemudian ini dibaca-baca aja detailnya gimana. Ada ya beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Misalnya IELTS ya. Ini dilihat-lihat aja. Oke, jadi bisa kalian explore ya di sini. Nah, lalu bagaimana kalian yang usianya lebih dari 30? Ya, kalau WHV tadi ya, Working Holiday Visa tadi hanya untuk usia 18 sampai 30. Jadi ya bagi kalian-kalian yang eh apa ya, bilang kalau kalau eh di luar negeri itu tidak ada batasan usia untuk melamar pekerjaan. Iya, benar. Benar, memang itu benar, faktanya benar. Kalian kalau mau daftar kerja di sini jadi tukang cuci piring, cleaning, waiter atau apapun itu nggak ada ditanya usia berapa. Tapi kembali lagi ke tadi, syarat visanya tadi. Kalian masuk sini itu dibatasi usia, gitu ya. Jadi jangan serta-merta bilang hanya di Indonesia yang kerjanya dibatasi usia. Iya, mungkin memang benar ya. Kalau di luar negeri kan enggak ya. Tapi kalau di Australia kalian masuknya dibatasi usia. Oke, tapi jangan khawatir, bagi kalian yang di atas usia 30 ada visa yang lainnya yang memungkinkan kalian mempunyai kesempatan bekerja mencari dolar di Australia. Apa itu? Ini visa saya yang saya gunakan dengan suami saya. Student visa subclass 500. Nah, ini saya bisa cerita banyak karena saya apply ini. Nah, di sini suami saya juga menggunakan visa ini karena dia adalah dependen ke saya. Nah, jadi dia juga, walaupun dia tidak kuliah di sini, visa dia tetap visa student tapi dependent. Intinya visa yang nemplok ke visa saya karena apa namanya, menemani. Nah, usia berapapun ya, bagi kalian yang menemani istri atau menemani suami kuliah, boleh bekerja di sini. Nah, usia suami saya itu 33 tahun ya, 33 tahun. Kalau WHV tadi, visa WHV kan udah nggak bisa. Tapi kalau visa ini bisa. Kalau visa WHV tadi 650 ya. Kalau visa ini, visa student, nah ini adalah 1.600, sekitar 16 juta. Ya. Kemudian prosesnya bisa dilihat sendiri ya di sini detail. Dan ini bisa dibaca di sini ya. Participate in an eligible course of study in Australia. Travel oke. Okay. Work up oke. Okay. Jadi eh dengan visa ini ya, saya ataupun suami saya tuh bisa eh bekerja 48 jam a fortnight. A fortnight itu 2 minggu ya. When your course or study or training in session. Oke, ini kalau tidak salah ini untuk saya ya, untuk saya. Jadi saya itu boleh bekerja 48 jam selama 2 minggu. Jadi seminggunya 24 jam. Bagaimana kalau saya bekerjanya lebih dari 24 jam? Dideportasi. Pasti ketahuan. Nah, kemarin ada kasus ya, student atau siswa di sini yang bekerja melebihi waktu yang ditetapkan, dia dideportasi. Suruh pulang balik. Ya, jadi ingat budaya barbar kita di Indonesia jangan dibawa ke sini ya. Di sini disiplin. Oke. Jadi
Bagi kalian, saya ulangi ya, bagi kalian yang ingin kerja di sini tapi usianya sudah lebih dari 30, cara yang kedua adalah kalian bisa menggunakan visa student dengan menemani istri atau suami belajar, kuliah di sini. Oke, walaupun ini agak susah ya, makanya kemarin tadi kan yang memang apa namanya, ideal kan yang WHV tadi. Oke, kemudian untuk kalian yang di atas 30 ada satu lagi visa yang bisa kalian perjuangkan, walaupun ini agak susah juga, yaitu namanya apa ya? Coba saya ini yang bagian sini, Working and Skilled Visas, di mana di sini adalah kalau kalian punya skill yang di Australia itu ndak ada. Jadi harus mengimpor ya skill dari Indonesia misalnya. Nah, kalian pakai visanya yang ini. Berarti kalian sudah harus ada perusahaan yang sudah menerima kalian di sini. Nah, kalian bisa pakai ini. Mau usia kalian 45, 50, 60, it's okay. Pakai visa ini. Ya. Untuk lainnya, silahkan dibaca-baca sendiri mana yang cocok. Jadi itu ya, bekerja di Australia eh memang benefitnya banyak, tapi perjuangannya juga tidak mudah. Jangan termakan oleh promosi-promosi konten kreator yang hanya memblow up sisi-sisi bahagianya aja dan meng-hide atau menyembunyikan sisi-sisi yang harus diperjuangkan. Contoh, bahkan bekerja ya, bekerja di sini, ini pengalaman suami saya ya. Bekerja di sini, misal sehari 8 jam, misal jadi kitchen hand gitu ya. Eh, suami saya itu kitchen hand ya, membantu chef di restoran itu menyiapkan masak ya. Entah itu motong-motong sayuran, ngambilin daging seperti itu dia 9 jam berdiri. Duduk itu mungkin cuma 5 menit aja kalau capek. Jadi nggak ada eh, jedanya. Itu ya tantangannya kerja di sini. 9 jam bro, berdiri. Jadi memang gajinya tinggi, tapi kalau kalian yang memang bahasanya tuh di Indonesia aja nggak mau kesusahan ya, di Indonesia aja nggak mau kerja, mending pikir-pikir dulu aja deh kalau ke sini ya. Kemudian tantangan yang pertama adalah tadi ya, fisik benar-benar harus prima. Yang kedua adalah kalau kalian muslim ya, kalau kalian muslim kalian agak kerepotan mencari tempat sholat dan harus mentimer kapan azannya. Karena kan nggak ada masjid di sini, jarang sekali masjid ada tapi jarang. Jadi saya di sini tidak pernah ya, bukan hampir lagi tidak pernah mendengar azan. Kecuali kemarin pas ke Lakemba itu ya, ke Lakemba Ramadan, Ramadan festival karnaval apa itulah itu dengar azan. Jadi jadi suami saya tuh kalau sholat ya di tempat kerjanya di kafe itu nggak ada tempat, jadi memang kayak uh, ada locker gitu ya, ada tempat sepatu teman-temannya itu disingkir-singkirin dulu, kemudian dia bersihin, kemudian digelar apa namanya, digelar sajadahnya baru dia sholat gitu, baru nanti dikembaliin lagi. Nah seperti itu. Karena kalau kalian tidak apa namanya, punya perjuangan yang tinggi bahkan untuk sholat, bisa hilang sholat kalian gitu ya. Jadi saran saya ya, kalau kerja di luar negeri, karena saya muslim, saya ingin mengingatkan yang muslim, muslim, kalau bagi yang non muslim mungkin nggak ada masalah ya. Bagi yang muslim, tolong sholatnya tetap dijaga ya, walaupun tidak ada tempat. Eh, kabar bahagianya di Australia itu kalian boleh sholat di mana aja. Di sini hampir tidak ada Islamofobia ya. Terserah kalian mau sholat di taman, mau di trotoar, itu sangat memungkinkan ya. As long as kalian harus make sure kalau tempat itu suci. Ya, jadi suami saya itu biasa ya. Sebelum kafenya buka, dia kan udah nyampe. Kalau shift sebelum subuh, dia sholat subuhnya di depan toko itu, di depan kafe itu yang dia kerja itu. Ya itu gelar gelar sajadah terus sholat. Makanya saya bawain sajadah yang agak lebar supaya bisa mengcover ketika dia duduk tahiyat gitu ya. Baik itu ya. Sekilas ya, sekilas
pengetahuan kalau kalian ingin kerja di Australia. Nah, kalau di negara lain, saya nggak ada infonya, silahkan browsing sendiri. Hati-hati, kita punya power untuk memilih, ya. Jadi tidak usah menyalahkan siapapun, ya. Oleh karena itu, please riset dulu kalau mau kerja di negara manapun, agar kalian tidak menjadi korban calo bodong, korban perdagangan manusia, korban admin judol. Banyak-banyaklah membaca. Jangan tergiur oleh konten-konten yang sangat tendensius. Baiklah, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga sukses ya.